100 liter.
100 liter. Seratus liter.
100 liter. Kematian adalah satu tahapan misterius yang pasti akan dihadapi oleh semua manusia. Dalam menyikapi kematian ini, sejumlah masyarakat di dunia memiliki caranya sendiri, termasuk dalam memperlakukan jasad yang sudah tak bernyawa. Di Indonesia, ada yang menerapkan cara yang terbilang unik yang sudah dilakukan sekelompok manusia secara turun-temurun, sesuai dengan ajaran adat istiadat dalam peradaban mereka. Dan berikut On The Spot telah merangkum 7 pemakaman unik di Indonesia. Diawali dengan pemakaman suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Suku Dayak Benuak atau suku Dayak Bentian memiliki prosesi khusus untuk menguburkan jasad manusia yang sudah meninggal. Uniknya, kuburan ala Dayak Benuak ini berbentuk seperti kotak yang menggunakan tiang sebagai penyangganya atau digantung dengan tali. Ini bukan kuburan permanen, karena kotak-kotak berisi jenazah ini akan kembali dibuka setelah beberapa tahun. Nantinya, tulang belulang yang ada di dalam kotak tersebut didoakan dan dipindahkan ke dalam kotak mati permanen. Konon, pada malam hari, di desa Dayak Benuak akan terdengar nyanyian-nyanyian pemanggil arwah. Upacara pemanggilan arwah ini pun diisi dengan upacara bentian yang diselingi dengan tarian dan mantra-mantra berbau mistis.
Selanjutnya adalah pemakaman suku Asmat Papua. Dalam tradisi pemakaman, suku Asmat dikenal dengan melakukan mumifikasi mayat, yaitu mengawetkan mayat dengan cara alami atau buatan sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Cara ini dapat dicapai dengan menaruh jenazah di tempat yang sangat kering, sangat dingin, atau tempat yang tak beroksigen, maupun dengan penggunaan bahan kimiawi. Dan mumi yang paling terkenal adalah mumi yang dibalsam, dengan tujuan pengawetan tertentu, terutama pada zaman Mesir kuno. Di Indonesia sendiri, praktik mumifikasi ternyata pernah diterapkan dalam kebudayaan dan sejarah Papua. Adanya praktik mumifikasi pada suku Asmat biasanya hanya dilakukan kepada kepala suku atau komandan perang. Tubuh mereka dimumikan dengan bahan-bahan tradisional untuk memuliakan kepentingan sejarah dan religi mereka. Hingga kini ada 3 mumi yang dapat dilihat di Wamena, Papua, yaitu mumi Aikima di Aikima, mumi Jiwika di Jiwika, dan mumi Purno di Asologaima. Berikutnya adalah pemakaman leluhur orang Minahasa, yaitu Waruga. Semula, kuburan batu yang disebut Waruga oleh masyarakat setempat ini tersebar di berbagai tempat di Minahasa, sebelum akhirnya dikumpulkan di suatu tempat di Desa Sawangan. Satu hal yang unik dari Waruga ini adalah mayat yang dikubur di dalam batu semuanya akan hancur, termasuk tulang belulangnya yang berubah menjadi abu tanah. Di dalam satu waruga berbentuk persegi dengan penutup berbentuk segitiga yang diberi hiasan ini, bisa dimakamkan 5 hingga 6 orang dengan posisi duduk meringkuk seperti bayi dalam kandungan. Posisi jenazah harus selalu menghadap ke utara. Konon hal ini untuk menandakan bahwa nenek moyang suku Minahasa berasal dari arah utara. Berlanjut ke wilayah Nusa Tenggara, di mana rakyat Sumba juga memiliki pemakaman unik dalam salah satu acara adat yang sangat esensial. Jenazah akan disemayamkan di rumah adat dengan berbalut kain tenun ikat sebelum dikuburkan. Di depan pelataran rumah adat terdapat seperangkat alat musik tradisional seperti sebuah tambur dari kulit sapi, juga gong dengan berbagai ukuran. Para pelayat perempuan dipersilahkan bergantian masuk ke dalam rumah adat sambil diiringi musik. Mereka duduk melingkar dan menangisi mendiang sambil menyelipkan pesan-pesan kepada mendiang agar menjaga keluarga mereka yang sudah lebih dulu meninggal. Uniknya, setiap keluarga yang datang melayat diwajibkan membawa hewan ternak atau tenun ikat sebagai persembahan dan simbol persaudaraan. Pemakaman unik di Indonesia lainnya adalah pemakaman Raja Imogiri di Yogyakarta. Saat Anda memasuki lokasi pemakaman ini, atmosfer magis semakin terasa seiring dengan aroma kembang dan dupa di sekeliling area pekuburan. Keberadaan kompleks pemakaman ini sengaja dipilih oleh Sultan Agung Hanyakirakusuma sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi keluarga Sultan. Hampir setiap hari, tempat peristirahatan ini dipenuhi oleh peziarah. Tetapi tak sembarang orang bisa masuk ke dalam kompleks makam Raja-Raja Imogiri ini, karena ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipatuhi. Antara lain adalah dilarang menggunakan alas kaki, perhiasan emas, membawa kamera, dan harus berpakaian khas Jawa. Pemakaman di atas tebing telah menjadi ciri khas Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Batu Lemo dan Batu Karang Terjalonda merupakan pemakaman khas Tanah Toraja yang paling terkenal. Pemakaman suku ini berbentuk 75 lubang pada dinding cadas yang merupakan hasil kreasi manusia yang luar biasa sejak abad ke-16 dengan cara memahat. Pemakaman ini didasari pada kepercayaan penduduk Tanah Toraja. Mereka meyakini bila letak makam yang tinggi akan semakin dekat dengan Tuhan. Aura kematian dan ritual mistis pun terlihat di makam-makam ini dengan adanya pandangan misterius yang berasal dari Tautau, yaitu patung pahat berbentuk manusia utuh yang terlihat hidup di atas tebing tempat jenazah disemayamkan.
Pemakaman unik di Indonesia selanjutnya adalah pemakaman Ngaben di Bali. Pemakaman ini merupakan upacara pembakaran mayat atau kremasi umat Hindu di Bali. Intinya adalah untuk mengembalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya atau kepada kehidupan mendatang. Biasanya upacara Ngaben dilaksanakan oleh keluarga sanak saudara dari orang yang meninggal sebagai wujud rasa hormat seorang anak terhadap orang tuanya. Upacara ini biasanya dilakukan dengan semarak. Tak ada isak tangis, karena di Bali ada suatu keyakinan untuk tidak boleh menangisi orang yang telah meninggal. Karena menangis dapat menghambat perjalanan sang arwah menuju tempatnya. Dengan upacara arak-arakan dan megah, jasad orang mati diarak menuju ke lokasi pembakaran. Puncak acara Ngaben adalah pembakaran keluruhan struktur, lembu atau vihara yang terbuat dari kayu dan kertas, beserta dengan jenazah. Api dibutuhkan untuk membebaskan roh dari tubuh dan memudahkan reinkarnasi. Pemirsa, itulah ketujuh pemakaman unik di Indonesia versi On The Spot.